Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وعدوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وعدوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وعدوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Rasulullah wa rahmatuhu al-muhtada. Sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Wa usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim al-qail fi kitabil karim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Senantiasa ketika mengawali khutbah, khotib selalu berwasiat kepada kita untuk senantiasa meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa percaya kita, rasa takut kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal iman, dengan modal percaya kepada Allah, niscaya kita akan selamat di dunia pun kelak di akhirat. Dan juga dengan modal takwa, pasti kita akan menjadi manusia paripurna
karena kita takut untuk melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan semangat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, selama 1 bulan penuh kita telah menjalani pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan. Selama menempuh pendidikan di Madrasah Ramadan, kita tidak hanya dididik untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, tapi juga kita dilatih untuk memperbaiki hubungan dengan sesama hamba atau hablum minannas. Pada hari ini, di hari raya ini, kita semestinya merayakan kemenangan sebagai orang-orang yang berhasil melewati berbagai rintangan selama menjalani pendidikan di Madrasah Ramadan. Kita rayakan keberhasilan kita dalam menundukkan hawa nafsu. Kita rayakan kesuksesan kita mengalahkan tipu daya setan. Kita rayakan kemenangan karena kita telah melewati Ramadan dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Di hari raya ini kita juga semestinya merayakan kelulusan dari Madrasah Ramadan dengan meraih predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, jika keluar dari Madrasah Ramadan kita belum menjadi pribadi yang bertakwa, belum berhasil dalam menundukkan hawa nafsu dan masih kalah dengan tipu daya setan, pantaskah di hari yang fitri ini kita merayakan kemenangan? Layakkah kita berhari raya? Sejatinya apa yang kita rayakan pada hari raya ini, jika kita belum benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa, apa kira-kira yang kita rayakan? Oleh karena itu hadirin sekalian, marilah kita bermuhasabah, mengoreksi diri sendiri, introspeksi dan evaluasi diri, apakah kita telah layak di dalam merayakan kemenangan di hari raya ini. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, Ramadan tiada lain adalah madrasah yang menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang memenuhi hak Allah dan hak sesama hamba, pribadi yang melakukan kewajiban kepada sesama hamba dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjalani pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan, kita ditempa untuk menerima berbagai kurikulum atau pelajaran. Di antaranya yang pertama adalah takwa, karena tujuan puasa adalah untuk semakin meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, artinya puasa Ramadan diwajibkan agar menjadi wasilah bagi kita untuk meraih ketakwaan. Ketika berpuasa, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan syahwat makan, minum, dan syahwat-syahwat lainnya. Kita melakukan hal itu tiada lain karena kecintaan kita kepada Allah lebih besar daripada kecintaan kita terhadap diri sendiri. Di bulan Ramadan, kita dilatih untuk mempuasakan seluruh anggota badan semampu yang dapat kita lakukan. Mata berpuasa sehingga tidak melihat hal yang haram, lisan berpuasa sehingga tidak mengucapkan perkataan yang diharamkan. Begitu pula hidung, telinga, tangan, kaki, dan sekujur badan ikut berpuasa sehingga tidak melakukan perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika mampu, hati juga ikut berpuasa. Puasanya hati adalah mencegah secara total dari pikiran-pikiran negatif, dari pikiran-pikiran duniawi dan segala hal selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di dalam Madrasah Ramadan ada pelatihan dan pendidikan yang namanya ikhlas, yakni melakukan apapun bentuk ketaatan semata-mata karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, bukan karena yang lain.
Puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan dan menghindarkan diri dari niat untuk memperoleh pujian dari sesama. Puasa seorang mukmin adalah rahasianya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui puasanya kecuali Allah dan dirinya. Jika mau, sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa diketahui oleh orang lain. Lalu kita tampakkan seolah-olah diri kita masih berpuasa. Kenapa hal itu tidak kita lakukan? Karena niat kita puasa adalah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bukan karena yang lain, dan tidak bertujuan memperoleh sanjungan dari sesama makhluk. Karena apapun itu, baik niat, ucapan maupun tindakan yang didasari karena mengharap ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pendidikan yang ketiga adalah sabar. Di madrasah Ramadan kita dilatih dan dididik untuk bersabar. Dengan berpuasa kita belajar sabar dengan 3 jenisnya sekaligus. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan, melakukan taat butuh sabar. Selanjutnya yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Kita juga dilatih untuk bersabar supaya senantiasa menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, kita dilatih untuk sabar dalam menghadapi musibah. Selama Ramadan, kita bersabar dalam melakukan sholat-sholat fardu maupun sunnah, sabar dalam membaca Al-Quran, sabar dalam beriktikaf, dan sabar dalam menjalankan berbagai amal kebaikan yang lain. Kita juga sabar dalam meninggalkan syahwat makan, minum, berhubungan dengan istri, dan syahwat-syahwat yang lainnya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kita juga dilatih bersabar dalam menghadapi rasa lapar dan rasa haus, dan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang belum seberuntung kita. Keempat, pendidikan mujahadah. Puasa mengajarkan kepada kita untuk melakukan mujahadah, yaitu berjuang dengan bersungguh-sungguh menghadapi hawa nafsu dan godaan setan dalam berbagai bentuknya. Abdullah bin Ubaid, beliau pernah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu. Seorang mujahid, seorang pejuang adalah orang yang berjuang, yang berjihad terhadap hawa nafsunya sendiri. Kelima, Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga lisan. Jangan sampai mengatakan ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yadaqul zur wal amala bi wa laysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Keenam, mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas shaum junnatun, fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfud wa la yajhal. Wa in run qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun, inni shaimun." Sesungguhnya puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggu atau mencaci, maka hendaklah ia berkata, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Selanjutnya ketujuh, puasa atau siam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga persatuan, kebersamaan dan saling tolong-menolong, serta berempati kepada orang yang membutuhkan. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada umat Islam untuk bersatu dan saling tolong-menolong. Tentu persatuan yang berlandaskan akidah, sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran bersama,
buka puasa bersama di waktu yang sama, berbagi takjil di jalanan, iktikaf di masjid, kegembiraan menyambut hari raya yang sama. Itu semua adalah jembatan yang menghubungkan antar hati yang sebelumnya mungkin saling membenci, perekat antar jiwa yang sebelumnya mungkin saling memusuhi, serta wasilah yang mendekatkan antar warga yang sebelumnya mungkin saling menjauhi. Lalu zakat di akhir Ramadan adalah wujud dari semangat saling tolong-menolong dalam kebaikan dan membantu saudara-saudara sesama muslim yang membutuhkan. Selanjutnya yang ke-8, menyambung dan mengokohkan tali silaturahim. Ada tradisi yang baik di kalangan kita menjelang akhir Ramadan, yaitu tradisi wewek. Tradisi ini sejatinya diambil dari ajaran Islam yang memerintahkan kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dan bersilaturahim pada momen menjelang dan pada saat hari raya. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara mengirim makanan, minuman, sembako atau kue hari raya kepada kerabat dan sanak saudara, dan juga bisa berupa zakat fitrah. Rasulullah SAW bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun, wa 'alal dzirrahim tintani shadaqatun wa silatun." Artinya, sedekah kepada orang miskin itu terhitung sedekah cuma satu saja, sedangkan sedekah kepada kerabat terhitung dua. Pertama sedekah, yang kedua silaturahim. Yang terakhir yang ke-9, dengan adanya madrasah Ramadan ini kita diberikan pendidikan untuk mengingat kematian dan kehidupan di akhirat. Ada tradisi yang sangat baik yang biasa kita lakukan di akhir bulan Ramadan, yaitu nyekar, ziarah ke makam keluarga yang telah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, "Zurul kubur fa innaha tudzakirukum bil akhirah." Lakukanlah ziarah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Hadirin, mudah-mudahan senantiasa ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 9 di antara sekian banyak pelajaran dari madrasah Ramadan. Jika seluruh pelajaran itu sudah berhasil kita terapkan di bulan Ramadan, marilah kita mempertahankannya setelah kita meninggalkan bulan Ramadan. Jika 9 pelajaran itu telah menghiasi diri kita di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, sungguh kita termasuk orang-orang yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Istilah ini sering kita dengarkan pasca Ramadan di negara-negara Timur Tengah, yang artinya jadilah hamba Allah yang sebenarnya dan jangan menjadi hambanya Ramadan. Kita menghamba berbuat baik cuma semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah SWT, bukan karena sekedar datangnya bulan Ramadan. Karena sejatinya Tuhan kita itu adalah Allah, bukan bulan Ramadan. Istilah ini sangat singkat dan padat, mengajak kepada kita untuk benar-benar memaknai kehambaan kepada Allah tanpa terikat ruang dan waktu. Kebanyakan dari kita bisa sangat rajin beribadah di tempat dan waktu tertentu, tapi kemudian intensitas ibadah kita menurun drastis saat meninggalkan tempat dan waktu tersebut. Hadirin rahmatullah, demikian khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk mengamalkan berbagai pelajaran di madrasah Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang serta dipertemukan kembali dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amin. Wa ala alihi wa sahbihi mayamin wa tabi'ina wa bisanin la yaumiddin. Amma ba'du. Fa usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla wa taqullah ta'ala fi hadzal yawm al-'azim washkuruhu ala tamami siyam wal qiyam wa fi Ramadan siyam sitti min Syawal liyakuna lakum kasyamin dahr wa sallallahu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin kama amartana faqulta wa qul kal haq inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi warḍallahu man khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sayyidi sahabat sholihin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa'na ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa sulal fitani wal mihan ma dara minha ma batan amdulkanina Indonesia khosah wa sa'irul budani muslimina amma ya rabbal alamin Allahumma ij'al aidana hadha sa'adah wa tarahma wa masarratan wa tarahma wa zidna fihi tumaninatan wa khulfa wa hadha wa mahabbah wa'idhu alaina bil khair wal rahmah wal yumni wal barakah Allahumma ij'alil mu'tadasi fi ma lana wa badil al khaira lin nasi da'mana Allahumma hdini sa'adah ala watanina wansur al bahjah fi buyutina wa fadna fi ahlina warhamna wa akrimna bi karamika fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha alladzi yadhkurukum wa la tu'minu akbar idun sa'id wa kullu 'amin wa antum bi khair Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami atas nama Takmir Mushola Al-Munajjah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu akbar